Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya, bulan Ramadan ini kita sudah hatam baca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Nah, terakhir sebelum kita penutupan, mungkin saya ada yang disampaikan mengenai sholat tasbih. Saya bilang di terakhir penutupan, ibu-ibu yang ngaji selama ini, tolong diamalkan apa yang sudah kita pelajari, terutama sholat tasbih, jangan sampai ditinggalkan. Ini saya baru bangun tidur pagi, terus wudhu ya, sholat duha, sholat taubat, dan sholat tasbih, cuma 2 rakaat. Kenapa sholat tasbih saya anjurkan? Saya ingat ada guru saya bilang begini, wiridan atau apa yang kita baca itu akan menjadi atau akan menimbulkan yang namanya warid. Apa itu warid? Warid itu adalah hasil atau akibat perbuatannya tasbih. Akibatnya itu waridnya, nanti ketika kita meninggal dunia, itu ternyata ruh kita itu cepat itu terangkat ke langit, cepat keangkat ke langit. Kenapa bisa cepat keangkat ke langit? Karena perbuatan kita atau wiridan kita selama di dunia. Nah, diteliti, orang yang melaksanakan sholat tasbih itu luar biasa. Makanya ada ya yang meninggal itu sulit, lama, susah. Ada juga yang meninggal itu cepat, karena sifat malaikat Ijroil mencabut nyawa orang itu menyambar. Ada yang menyambarnya pelan, ada yang menyambarnya kencang. Coba kalau kita disambar sama mobil kenceng, kecepatan kenceng, kereta gitu ya, disambar kereta orang meninggal dunia. Kalau disambar keretanya cepat, itu nggak terasa meninggalnya. Tapi kalau disambar keretanya pelan-pelan, udah kegetok, habis itu keseret-seret, sakit. Meninggal juga sama, ruh kita sama begitu. Atau saya cerita kemarin, saya kan suka masdu orang. Fasdu itu cara kedua setelah bekam. Kalau bekam kan ngambil darah ya di permukaan kulit. Kalau fasdu itu ngambil darah dari dalam kulit, namanya dari syaraf gitu, atau dari pembuluh darah vena. Nah, saya kalau masdu orang itu harus cepat nusuknya, sebab kalau nusuknya cepat itu rasa sakitnya tidak terlalu, bahkan mungkin tidak terasa, cuma terasa masuk aja, ada yang masuk gitu ke dalam tubuh. Tapi kalau nusuk jarumnya pelan-pelan itu sakit, sangat luar biasa sakitnya. Saya pernah ngalamin begitu. Jadi meninggal tuh begitu. Kalau mau cepat ruhnya keluar dari alam, dari tubuh kita ini, dari jasad kita itu, perbanyaklah wirid. Wirid ini diantaranya adalah sholat tasbih. Ini sholat tasbih ini sangat cepat ini. Kalau ibarat kita wiridnya atau zikirannya tuh banyak ya. Wiridnya apa aja, dia baca Quran ya, sholat duha, apalagi ya, setiap amalan-amalan baik itu akan ada hasil, akan ada akibat. Jadi setiap perbuatan kita itu akan ada sebab akibatnya. Nah, sholat tasbih ini ternyata luar biasa, cepat sekali mengangkat ruh orang yang sakaratul maut. Apalagi ini bulan Ramadan, gunakan kesempatan ini untuk beribadah. Minta sama Allah, karena bagaimanapun malas atau waktu kita sempit untuk melaksanakan ibadah itu dikarenakan memang Allah nggak redo, Allah nggak ngizinin. Jadi kalau ada orang yang nggak pernah ke masjid, bukannya orang itu malas ke masjid, tapi Allah belum redo
Allah belum sayang sama dia. Kalau Allah sayang sama dia, dia akan berusaha datang ke masjid. Coba deh, tiba-tiba tuh, pernah nggak kita ngalamin kok rasanya pengen baca Quran terus, atau rasanya kok pengen sholat terus, atau kok rasanya pengen ngaji terus, begitu. Itu karena Allah rahmat, Allah sayang sama kita, pengen hambanya itu selalu datang kepadanya. Tapi kalau kita itu sholat kok kayaknya males gitu, baca Quran kayaknya males, kok ngaji kayaknya males, tanda-tanda sebetulnya Allah itu sedang jauh sama kita, begitu ya. Jadi kesimpulannya, gunakan waktu sebaik mungkin mumpung kita masih hidup. Saya bilang saya nggak bisa nolong. Seorang guru itu hanya bisa memberikan jalan. Nah, coba lewat sini, coba caranya seperti ini. Karena yang bisa menyelamatkan diri kita adalah diri kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Seperti itu. Oleh sebab itu, yuk kerjakan sholat tasbih, kerjakan amalan lainnya yang kita bakalan bawa pulang. Kalau nanti kita pulang kampung aja siap-siap ya, nyiapin uang, nyiapin perbekalan ya, kita nanti pulang ke akhirat juga harus mempersiapkan itu semua. Jadi gunakan waktu sebaik mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan rahmat kepada kita semua di bulan Ramadan ini, sehingga kita maksimal dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan termasuk golongan orang-orang yang selamat nanti saat sakaratul maut, dan selamat nanti di akhirat insyaallah. Untuk keterangan sholat tasbih nanti akan ada di slide-slide selanjutnya. Yang pasti sholat tasbih itu adalah sholat yang dilaksanakan minimal 2 rakaat. Jadi niat nawaitu usolli sunatan tasbih rakaataini ada lillahi ta'ala. Oke, bahasa Indonesia, aku niat sholat tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca suratnya apa saja. Mau surat Al-Baqarah silahkan, mau surat Yasin silahkan, mau surat Alam Nasroh ya, silahkan, atau Kulhu boleh. Nanti habis baca surat Al-Fatihah terus baca surat yang lainnya, baru kita baca tasbih. Berapa banyak? 15 kali bunyinya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu 15 kali. Pas udah sampai ke 15 kalinya, tambahin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Langsung takbir Allahu akbar, ruku. Pas ruku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi, baru baca lagi tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terakhirnya kalau udah 10, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi yang baca 15 itu sesudah Al-Fatihah, kemudian setelahnya 10-10, ruku 10, bangun dari ruku 10, sujud 10, kayak gitu ya. Nah, terus biar khusyuk karena ini kualitas ya, sama-sama nih orang sholatnya, tapi nilainya bisa berbeda-beda tergantung dari khusyuknya. Biar khusyuk, tolong niatnya yang betul. Aku niat sholat tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Udah niat, dilafalkan, ucapkan kalimatnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Suaranya dikencangkan sedikit sampai telinga mendengar, kemudian kita fokus dengan kalimat itu sehingga tidak ada lagi pikiran-pikiran lain selain daripada kalimat tasbih. Pahalanya sangat besar salat tasbih itu. Semoga Allah merahmati kita semua. Mohon maaf lahir batin saya dan istri saya Dewi Mahanani. Semoga kita bisa berjumpa di tiap tahunnya dan Allah berikan panjang umur untuk kita semua dalam keadaan rahmat, insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah, semoga manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.